Nah, waktu itu sekitar pukul 11 lebih 15 menit malam ya itu. Nah, Iwan ini perjalanan pulang dari Gunung Kidul saat dia ini menuruni gunung tersebut. Nah, tiba-tiba saja waktu perjalanan itu dia ini mendengar suara perempuan yang sedang merintih kesakitan. Jadi suaranya itu awalnya ini samar-samar, tapi lambat laun suaranya ini jelas. Dan suaranya ini berkata seperti ini, "Mas, aku sakit mas, tolong mas." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor dari teman saya sendiri. Sebut saja namanya Iwan. Jadi Iwan ini maklar mobil ya. Dia ini diteror oleh hantu penunggu mobil tersebut. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, rebahkan badan, pejamkan mata, kencangkan volumenya, dan kita mulai. Nah, sebut saja teman saya ini namanya Iwan ya. Iwan ini asalnya dari Jawa Timur, namun sekarang dia ini tinggal di Jawa Tengah. Nah, Iwan ini sewaktu kuliah ini biasa saja, cuman ngomongnya itu suka kemana-kemana gitu, jadi pinter ngomong dia ini. Nah, waktu setelah lulus kuliah ini, ternyata dia ini mengabarkan kepada saya lewat WA ini bahwa dia ini belum ada pekerjaan, tetapi kerjanya ini serabutan. Jadi apa saja lah dilakoni asal menjadi uang yang halal tentunya ya. Terakhir kali dia ini pekerjaannya ini atau dia ini kerjanya ini sebagai maklar. Jadi kadangnya rugi, tapi lebih banyak untungnya sih. Maka pekerjaan itu ditekuni oleh Iwan ini sepanjang prospeknya cerah. Nah, segala mobil atau motor ia beli. Iwan ini memang mempunyai naluri bisnis yang bagus. Dan akhir-akhir ini dia ini menceritakan bahwa ia ini fokus untuk membeli mobil atau motor yang bekas tabrakan. Separah apapun ia beli. Jadi bukan hanya di Jawa Tengah itu saja ya, kadang di Jawa Timur ini dia ini juga yes cus lah, ayo ke sana. Nah, itulah sebabnya ia ini rajin untuk membaca koran, entah itu di website atau online ya. Nah, berita tentang kecelakaan. Nah, kalau dia ini kayaknya mobil ini pas ini untuk dibeli kemudian nanti dijual. Nah, dia langsung cus ke sana. Nah, setiap kali Iwan ini membeli sebuah mobil, pasti dia ini mesti berhasil atau sukses ya. Soalnya memang dia ini pandai berbicara. Nah, sehingga si pemilik kendaraan ini pun yang tabrakan langsung jadi, langsung deal kemudian dibelinya oleh Iwan ini ya. Nah, karena Iwan ini selain pintar berbicara, dia ini juga mempunyai tawaran yang tinggi. Jadi harganya ini lumayan tinggi untuk sekelas mobil yang sudah ringsek. Nah, tapi Iwan ini juga mempunyai kalkulasi sendiri ya. Dengan hitungan dia ini tetap untung. Tetapi walaupun demikian, walaupun yang dibeli ini mobil-mobil bekas kecelakaan atau motor bekas kecelakaan,
Tetapi dia ini juga mempunyai pantangan. Pantangannya ini dia ini nggak akan membeli sebuah mobil yang bekas kecelakaan, dan kecelakaan itu merenggut korban jiwa. Nah, katanya ini dia ini tidak mau mengecewakan konsumen-konsumen langganannya ini. Nah, jadi pernah suatu hari ini si Iwan ini ditawari sebuah mobil sedan. Jadi mobil sedan ini kondisinya ini mesinnya masih bagus. Yang pertama, catnya ini juga masih mulus. Kemudian interiornya ini juga cukup baik lah, masih cukup baik lah. Yang lebih penting saat itu, harganya ini juga sangat miring sekali. Dalam artinya ini boleh nih, udah masih bagus, harganya juga miring. Nah, tanpa banyak pikir, mobil itu langsung dia beli saat itu. Kemudian setelah ia beli, ia cucikan di tempat pencucian mobilnya. Nah, seminggu setelah dia membeli mobil sedan itu, ternyata banyak yang menawar mobil tersebut. Mungkin karena masih sayang ya dengan mobil itu, karena setiap hari dia masih pakai mobil sedan ini. Mobil itu masih ia tahan dan tidak ia jual. Harganya juga belum ada yang cocok sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya masih untung juga. Oh ya, tadi Iwan ini membeli mobil ini seharga 15 juta. Nah, setelah seminggu ini berlalu, kemudian masuk ke minggu kedua. Si Iwan ini kebetulan ia memburu mobil di Gunung Kidul. Jadi sekitaran Gunung Kidul. Dia ini berkendara dengan mobil sedannya ini sendirian sampai larut malam ya saat itu. Nah, waktu itu sekitar pukul 11 lebih 15 menit malam ya itu. Nah, Iwan ini perjalanan pulang dari Gunung Kidul saat dia ini menuruni gunung tersebut. Nah, tiba-tiba saja waktu perjalanan itu dia ini mendengar suara perempuan yang sedang merintih kesakitan. Jadi suaranya itu awalnya ini samar-samar, tapi lambat laun suaranya ini jelas. Dan suaranya ini berkata seperti ini, "Mas, aku sakit mas, tolong mas." Lah, sontak si Iwan ini kan celingukan ya. Loh, nggak ada orang, ini juga sepi. Malahan di luar ini sebenarnya ini petang ini, jadi nggak ada penerangan. Cuman ada beberapa lampu sih, cuman nggak segitu terang. Jalanan juga sepi waktu itu. Nah, seketika waktu itu si Iwan ini bulu kudunya ini merinding langsung. Kemudian setelah itu karena nggak ada siapa-siapa tapi ada suara perempuan yang merintih, si Iwan langsung tancap gas. Dia langsung tancap gas menuju ke rumah. Nah, setelah kejadian pertama itu, setiap kali selepas maghrib, suara dari perempuan itu selalu muncul dan muncul lagi. Tetapi kalau siang hari suara itu tidak ada dan tidak ada yang aneh. Tetapi waktu selepas maghrib ini, nah suara itu muncul lagi. Ia kemudian lama-lama juga takut. Kemudian penasaran lah dia ini, si Iwan ini penasaran. Tapi ia mencoba untuk dicoba lagi untuk keluar malam. Namun lagi-lagi saat dicoba keluar malam ini, rintihan tersebut masih terdengar lagi. Jadi rintihannya ini jelas sekali. "Mas, aku sakit mas, tolong mas." Nah, kemudian setelah keluar malam ini, kemudian ada suara tersebut. Si Iwan ini langsung tancap gas pulang ke rumah lagi. Nah, setelah ia memasukkan mobil ini ke garasi, saat tengah malam, kira-kira waktu itu jam 1 lebih 30 menit lah. Jadi setengah 2 malam lah. Nah, si Iwan ini kan belum tidur, sedangkan ayahnya, ibunya, kemudian istrinya ini semuanya sudah tidur. Nah, si Iwan ini di depan lah, di teras dia ini ngerokok sambil minum kopi. Nah, tiba-tiba dia ini mendengar suara rintihan wanita itu lagi. "Mas, aku sakit mas, tolong."
Dan Iwan ini terdengar jelas kalau ini adalah suara perempuan. Nah, setelah ia telusuri, ternyata suara itu berasal dari garasi mobilnya itu. Kemudian si Iwan ini berdiri dan menuju ke arah garasi mobil. Setelah di dalam garasi ini, si Iwan ini ngecek, loh, nggak ada orang lagi. Lah, kemudian yang tadi ngomong itu siapa? Waktu itu Iwan ini tetap masih. Jadi suara perempuan itu dia ini berulang kali ya, nggak cuma sekali, tapi berulang kali. Mas, aku sakit mas, tolong. Kemudian jarak 1 menit, mas, aku sakit mas, tolong. Nah, waktu itu Iwan nggak menemukan siapapun, kemudian ini berdiri sambil fokus ya ini. Suaranya ini dari arah mana gitu loh. Jadi dia ini memfokuskan konsentrasi dan dilihatnya itu nggak ada, kalau di dalam mobil itu nggak ada. Kemudian ia fokus dan ternyata suaranya itu berasal dari bawah mobilnya, tepat di bagian kanan ban belakangnya ini. Nah, kemudian Iwan ini sontak langsung melihat ke arah bawah, jadi ke arah ban yang belakang itu. Nah, ternyata setelah Iwan ini melihatnya ke arah bawah mobil tersebut, di bawah ini ada sosok wanita. Wanitanya ini dengan pakaian merah. Kemudian mukanya ini hancur sebelah. Jadi yang sini masih berbentuk manusia biasa ya. Yang di sini sudah hancur. Jadi tulangnya ini sudah ada yang rusak ini. Darahnya ini kemana-mana. Jadi di sini. Kemudian rambutnya panjang terurai. Cuman yang di sini ini sudah nggak ada rambutnya, kayak terseret gitu. Jadi dia ini kayak terseret panjang sekali. Nah, sontak Iwan ini setelah melihat penampakan itu yang di bawah itu, dia ini langsung teriak. Dia masuk ke dalam rumah, kemudian ini teriak di kamarnya. Sontak ayahnya Iwan ini, kemudian ibunya dan juga istrinya ini kaget. Loh, ada apa Wan? Kamu kok teriak malam-malam, ada apa? Bu, ada setan bu. Setan? Kamu jangan ngawur kamu, nggak ada setan ini. Ada di garasi. Nah, sontak ayahnya Iwan ini yang dari tadi juga ngeyel ya. Nggak ada di sini setan, kamu jangan ngaco kamu. Kemudian ayahnya Iwan ini mengecek ke garasi mobil. Nah, setelah dicek ini ternyata benar nggak ada apapun di sana. Kemudian ayahnya Iwan ini balik, mana nggak ada ini, coba kamu lihat. Nah, setelah ayahnya ini balik, kemudian Iwan ini diajak ke garasi. Coba kamu lihat, ini nggak ada, mana setannya, mana nggak ada. Ya namanya juga hantu ya, kadang ini kalau menakuti cuma dia saja. Jadi Iwan ini setelah itu dia ini masih shock sebenarnya. Cuman ya udahlah, kata ayahnya, ya udah semuanya bubar, kemudian lanjut tidur. Nah, keesokan harinya Iwan ini masih kepikiran, apa benar yang dilihatnya kemarin itu penampakan. Tetapi suara itu memang jelas terlihat nyata. Jadi esok harinya ini Iwan ini nggak mau pakai mobilnya itu lagi. Nah, setelah itu dia ini seperti biasa lanjut pakai motor, dia ini keliling untuk mencari mobil yang bekas tabrakan juga. Walaupun sudah kayak gitu, Iwan ini juga belum kapok, soalnya belum tahu dia ini asal mula mobil ini. Dia ini cuma tahu harganya murah, kemudian dia beli. Nah, waktu itu tiba-tiba motornya Iwan ini motornya ngadat dan dia tidak punya kendaraan lain selain sedannya tadi. Otomatis dia ini memakai sedannya tersebut. Nah, pagi hari dia ini membawa mobil sedan tersebut untuk mencari mobil bekas tabrakannya. Nah, saat itu dia ini sudah melewati di kota, di salah satu di Jawa Timur. Agak lumayan jauh kali ini. Nah, singkat cerita, ternyata di sana ini waktu itu dia tidak deal. Kemudian dia ini balik pulang ke rumah. Nah, waktu menjelang maghrib lagi, saat menjelang maghrib lagi, ternyata suara itu masih ada. Jadi rintihan suara perempuan itu masih ada. Seketika itu Iwan ini merinding
ketakutan. Dalam hatinya gini, dia ini masih jauh dalam perjalanan. Dia ini nggak mungkin juga ninggalin mobilnya di situ. Nah, setelah itu dia ini pacu mobilnya sangat kencang sekali waktu itu. Dalam hatinya dia ini cuma berdoa semoga selamat sampai tujuan lah. Dan semoga nggak diganggu lagi. Tetapi suara itu masih tetap ada. Jadi suara itu kayak menggema di telinganya gitu. Tapi tetap arahnya ternyata di bawah mobil itu. Sama. Nah, kemudian singkat cerita, dia ini punya inisiatif. Setelah setengah jam, dia ini berhenti. Entah itu di SPBU atau di minimarket, dia ini berhenti. Kemudian dia ini lanjut lagi. Nah, alhamdulillah malam itu dia ini lancar dan sampai di rumah yang nggak terjadi apa-apa. Karena ada teror-teror yang semakin menjadi-jadi dan dia ini sudah nggak tahan dengan mobil itu. Dia ini kemudian keesokan harinya ini menelepon orang yang menjual mobil itu. Jadi ya telepon. Dia ini bertanya, "Mas, bisa ketemu enggak?" Nah, jadi si Iwan ini ngajak ketemuan dengan penjual mobil itu ya. Kemudian singkat cerita mereka ini berjanjian untuk bertemu di sebuah kafe ya. Lagi-lagi si Iwan ini membawa mobil sedan itu. Tetapi saat itu ya pagi hari. Si Iwan ini sudah nggak berani kalau membawa mobil selepas maghrib. Nah, di dalam percakapannya itu si Iwan ini bertanya, "Mas, mobil yang sampai jual ke aku ini asal usulnya gimana sih? Bekas tabrakan ya?" Iwan ini bertanya ya. Lalu si penjual ini menjawab dengan enteng, "Betul, emangnya ada apa toan?" Ya ini cuman mengatakan gini, "Dengkulmu." Lalu kemudian si Iwan ini menceritakan bahwa dia ini sering diteror oleh arwah yang ada di mobil tersebut. Si Iwan ini bersikeras untuk mengembalikan mobilnya agar uangnya kembali. Tetapi si pemilik mobil ini nggak mau. Soalnya di awal perjanjian mereka ini memang tertulis. Jadi Iwan ini setiap ada membeli sebuah mobil, ia ini menerima sebuah perjanjian. Dan mobilnya ini nggak bisa dikembalikan. Jadi mau nggak mau Iwan ini juga nggak bisa mengembalikan mobilnya. Nah, tetapi si Iwan ini mendapat informasi kalau memang betul mobilnya ini bekas tabrakan. Walaupun mobilnya Iwan ini nggak bisa dikembalikan ke pemilik ya, dan uangnya juga nggak bisa kembali. Tetapi si Iwan ini juga mendapatkan asal-usul mobilnya itu. Jadi sebelumnya ini, mobil sedan ini adalah milik seorang laki-laki yang umurnya ini sekitar 35 tahunan. Dia ini bekerja di suatu perusahaan ya di daerah Jawa Tengah itu. Dia tempat tinggalnya juga di daerah Jawa Tengah itu. Nah, suatu malam ketika dia ini pulang lembur, dia ini memacu mobilnya sangat kencang sekali. Dan tiba-tiba ternyata ada seorang wanita. Wanita ini kayaknya pekerja malam lah. Dia ini pakaiannya cantik, kemudian rambutnya panjang. Ini tiba-tiba melintas. Nah, kemudian si pemilik mobil ini nggak sempat mengerem mobil. Ya sudah kejadian, makbres. Kemudian ditabraklah perempuannya yang mau nyebrang tadi. Dan perempuan tadi terseret, jadi badannya si perempuan ini masuk ke kolong mobil. Sampai di ban belakang itu. Terseret, kemudian wajahnya di sini memang hancur setengah. Nah, dari situ Iwan ini mengetahui, oh ternyata asal-usulnya gini. Makanya, jadi Iwan ini bisa menyimpulkan ya kalau suara rintihan wanita itu adalah korban kecelakaan dari mobil ini. Nah, setelah itu ya sudahlah karena nggak bisa dikembalikan, uangnya nggak bisa kembali, Iwan ini langsung pamit dan pulang. Nah, setelah di rumah, Iwan ini memikirkan bagaimana caranya ini bisa menjual.
Nah, karena dia ini banyak link ya, dan juga dia ini juga nggak banyak ngomong, dia ini ternyata berhasil menjual mobilnya. Nah, dia ini menjual mobilnya pada temannya juga yang sama-sama makelar saat itu. Dia jual dengan harga cuma 10 juta. Dia ini beralasan kalau dia ini lagi butuh uang cepat. Tapi dia ini tidak bercerita kalau mobil itu memang ada setannya atau hantunya. Nah, walaupun kejam ya, karena si Iwan ini juga nggak memberitahu kalau mobil itu berhantu, ya mungkin nanti kamu bakal dihantuin juga kayak aku. Pikirnya si Iwan itu ya, kejam juga, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga bisnis. Kemudian setelah mobilnya ini terjual, si Iwan ini sudah tidak diganggu oleh siapapun ya, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Melanjutkan pekerjaannya sebagai makelar lagi. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor dari teman saya yang namanya Iwan ya. Jadi dia ini jadi makelar mobil bekas kecelakaan, tetapi dihantui atau digentayangi oleh sosok penghuni mobil tersebut. Oke, buat kalian yang ingin menceritakan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Bisa dalam bentuk word atau voice note ya. Nanti saya akan ceritakan di sesi cerita kalian. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.